Selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Salam sehat penuh keberkahan, semoga akan dimudahkan urusannya, dan dilancarkan usahanya. Baiklah, yuk dimulai aja ya ceritanya. Sore, sekitar jam 5, sepulang kerja aku gak langsung pulang. Malam minggu pingin jalan-jalan terlebih dahulu, cuci mata gitu kata orang. Langsung pulang, di rumah juga cuma ngelamun, bikin tambah sumpek pikiran, mending nih cari hiburan. Begitu kata hatiku. Aku pun melangkahkan kaki ke pusat kota, rencana mah mau nonton film yang putar jam 6 barangkali masih kebagian tiket. Sebab kurang 15 menit lagi, aku pun berjalan lumayan cepat, kayak lagi ke Let's Peace gitu. Begitu nyampe belokan, sebelah traffic light, kulihat seorang wanita yang berjalan menuju arah yang sama, berjalan cukup cepat juga. Kupikir, dia punya niat yang sama, mau nonton film juga. Dari belakangnya, aku bisa perhatikan gerak-geriknya. Mirip banget dengan teman sekantor yang punya body perfect itu. Cepet juga nih orang jalannya, kataku dalam hati. Aku terus berusaha menyalipnya, dan sekarang aku sudah hampir di sampingnya. Begitu aku di dekatnya, tanpa ia sadari ayunan tangannya sampai ngena ke bagian depanku. Eits, maaf mas, gak sengaja. Ucapnya menyadari kesalahannya. Oh, Nenin ya, mau kemana kok keburu banget? Tanyaku tanpa basa-basi. Bukan mas, aku bukan Nenin, namaku Yanti. Begitu ia nyebutin namanya sambil nyodorin tangan untuk saling berkenalan. Nama Herdi, emang Mbak Yanti mau kemana? Aku pun membalas perkenalannya. Maunya sih nonton film, takutnya kehabisan tiket gitu. Berarti kita sama dong, enakan bareng aja yuk. Begitu ucapku yang disambut dengan senyuman aja. Emang boleh nih nonton bareng, gak ada yang marah nanti. Katanya sambil jalan menuju gedung. Amen kok, tenang aja. Begitu jawabku meyakinkan. Aku mah gak perlu nanya ini itu kepadanya, sebab menurutku, seorang cewek berani nonton film sendirian aja, itu pertanda dia gak ada masalah dalam keluarganya. Apalagi, ia langsung mau aja ketika kuajak nonton bareng. Oh ya, kenalin dong, namaku Herdi, umur 30 tahun. Pernah menikah, tapi gagal. 2 tahun yang lalu aku diceri oleh mantan istri, lantaran katanya aku gak bisa ngebahagiain dari segi materi. Iyalah, ia kan emang anak orang berada, sedang aku hanya karyawan biasa pada sebuah perusahaan. Sebenarnya, gajiku sudah cukup untuk standar hidup di kota, tapi gimana lagi kalau itu yang dimintanya. Beruntungnya, kami belum dikaruniai momongan, sehingga tak beban saat kami harus berpisah. Kami langsung masuk aja setelah membeli tiket. Masih ada waktu sekitar 5 menit untuk ngobrol dan saling bertukar pengalaman, sampai akhirnya ia menceritakan statusnya, kalau dirinya ternyata juga seorang janda, berumur 35 tahun, bekerja di sebuah apotek. Begitulah perkenalan singkatnya, meski begitu aku merasakan ada getaran yang sama, dan rupanya juga punya masalah lalu yang sama pula. Jujur, aku emang jadi tertarik dengannya. Dari sikap dan gaya bicaranya, ia pun menunjukkan hal yang sama. Buktinya, setelah film diputar, penonton pun begitu asik dan antusiasnya mengikuti jalan ceritanya, tapi kami malah asik sendiri, bikin cerita sendiri, dan menjadi bintang pelaku sendiri, sampai akhirnya film pun sudah usai. Masalah pun muncul ketika sepulang dari gedung film. Musababnya angkot jurusan ke rumah Yanti sudah tak ada yang beroperasi. Kami sempat menunggu beberapa saat lamanya. Tetapi yang kami dapat justru waktu yang makin merangkak malam. Artinya, situasi makin tambah lebih sepi, angkot pun jarang terlihat lagi. Gimana nih, bukankah ini hari makin malam, jangan-jangan Yanti sudah dicari keluarga di rumah. Kataku sok khawatir. Tenang mas, nyantai aja, yang penting mas Herdi mau menemani. Kalau emang udah gak ada angkot, ya kita bisa usaha yang lain.
Kata Yanti yang emang gak kelihatan khawatir sedikitpun. Maksudnya gimana tuh? Tanyaku yang belum paham. Kita cari tempat yang aman untuk GNAF sementara. Baru pagi-pagi kita bisa pulang, atau bisa langsung berangkat kerja. Mudah kan? Jelasnya. Aku yang sudah terbawa angin malam pun langsung menyetujuinya. Terus, ke sana kita naik apa dong? Kan udah gak ada lagi angkot yang lalu lalang. Kita jalan kaki bisa kok, cuma 200 meter dari sini. Jawabnya, meski dalam hati bertanya, mengapa Yanti udah begitu hafal dengan tempat ini, tapi akhirnya kami pun jalan kaki bersama. Semilir angin malam, di bawah rindangnya pohon-pohon di tepi jalan, dengan disinai redupnya lampu-lampu kota, kami berdua berjalan membelah malam, bagai dua sejoli yang tak bisa dipisahkan. Kini telah kutemukan arti kehidupan, yang beberapa tahun terakhir telah terkoyak, hanya karena anggapan kalau aku ini laki-laki yang tak bisa membahagiakan istri, lantaran kurangnya materi. Kulupakan saja semua kekesalan dan kesedihan yang lama bersemayam, dan kini aku telah mendapat kebahagiaan, meski belum ngerti ujungnya nanti. Belok Mas, kata Yanti setelah berada di depan sebuah bangunan tingkat 2, terpampang lukisan bunga melati, dengan kondisi yang terasa tenang, damai, dan menjanjikan kebahagiaan. Kuikuti saja langkahnya, sampai pada akhirnya kami berada di salah satu ruang yang beraura penuh kebahagiaan. Hanya pertanyaannya, mengapa Yanti sudah begitu hafal bahkan paham banget dengan semua prosedur di tempat seperti ini? Baru saja aku mau bertanya, tetapi Yanti telah membawaku jalan-jalan di alam fantasi terlebih dahulu. Aku jadi diam, dan aku lupakan saja apa yang ada dalam pikiranku. Sebab Yanti telah membawaku makin jauh meninggalkan bumi. Aku tak pedulikan lagi apa yang bakal terjadi, aku cukup fokus bagaimana agar terus bisa mengimbangi. Sebab Yanti tak memberiku kesempatan sedikitpun untuk mengambil nafas. Tapi gak apa-apa, bukankan ini yang aku cari selama ini. Umpama lautan, ini dalam sekali. Umpama jalan, ini jauh sekali. Umpama gunung, ini yang paling tinggi. Tapi tak sedikit pun kami ingin berhenti untuk mengarungi, tak sejengkal pun kami akan berhenti untuk menjelajahi. Kami bertekad harus sampai finish di Puncak Gunung nanti. Sungguh tak pernah terfikirkan, jika niat mau jalan-jalan dan nonton film saja, ternyata berubah menjadi sebuah cerita hidup yang tak mungkin bisa terlupakan. Pagi-pagi, sebelum kota ini ramai kembali oleh lalu lalang kendaraan dan sibuknya orang mencari rezeki, kami sudah kembali ke rumah masing-masing dengan muka yang lusuh, dan mata layu musabab tak sempat pejamkan mata semalaman. Tapi itu bukan masalah, sebab aku telah menemukan jalan hidupku lagi. Dengan senyum yang mengembang, kami berpisah di perempatan jalan, karena rumahku dengan rumah Yanti berbeda arah dan berbeda tujuan. Tapi kami telah bersepakat, malam minggu nanti akan bertemu kembali di gedung film yang menjadi saksi. Tapi apalah daya, saat hari Sabtu itu telah tiba, aku bela-belain jemput Yanti di tempat kerjanya, ternyata tak kutemukan ia ada di sana. Aku coba cari Arta dari salah seorang temannya di sana, kemudian ia ngomong, kalau Yanti di sini gak ada Mas, yang ada Mbak Nenin, tapi orangnya lagi keluar bersama bos, sekaligus suaminya. Dengan mengumpulkan segenap kekuatan, aku coba sodorkan foto di HP untuk meyakinkan hatiku, dan kembali ia ngomong, iya Mas, ini Mbak Nenin, istri bos, kebetulan Tuan Wahab baru pulang dari Timur Tengah. Sebulan beliau di sana nengok orang tuanya. Katanya dengan gamblang. Alamak, aku termangu, seperti tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Aku seperti tak punya daya untuk beranjak dari tempat itu. Kenapa aku sampai tak bisa membedakan antara Yanti dengan Nenin teman kantorku? Ternyata apotek ini milik Tuan Wahab, yang juga pemilik perusahaan di mana aku bekerja. Yang bikin hatiku terus bertanya-tanya, mengapa Nenin yang masih cukup muda itu mau diperistri Tuan Wahab yang sudah sangat cukup usianya. Terus, mengapa kalau sudah cukup lama menikahnya,
tapi belum dikasih momongan juga. Terus lagi, apa motivasinya sampai Nenin begitu sempurna dalam penyamarannya? Jika melihat begitu hebat hakziknya, aku berasumsi kalau Nenin emang kurang siramannya. Ada nuansa ingin membalas kekezalannya, hingga dihabiskan semua potensinya. Tetapi ada paradok yang cukup kentara dari yang kurasa, jalan yang menuju singgasananya itu telah menjadi jalan tol yang benar-benar bebas hambatan, pertanda sudah seringnya dilintasi truk-truk besar semacam tronton ataupun trailer. Ya udah, mungkin ini sudah menjadi jalan hidupku. Jadi apapun yang terjadi harus aku terima dengan ikhlas hati, begitu kata hatiku yang berusaha menerima kenyataan ini. Baru saja akan kutinggalkan apotek itu, tiba-tiba ada notif WA dari HP-ku. Maaf Har, mungkin kamu akan marah kepadaku, tapi itu gak apa-apa, akan aku terima semuanya jika kamu gak mau maafin aku. Satu yang ingin kukatakan, aku udah lama mengagumimu, dan baru kali ini aku bisa mewujudkan ekspektasiku, saat suamiku pulang ke Timur Tengah. Begitulah bunyi dari WA yang aku terima dari Yanti palsu, istri dari Boku. Tak perlu kubalas WA itu, sebab percuma juga jika aku mengharapkannya. Aku sudah cukup bangga dengan kesemfannya, meski akhirnya terkena Frank juga. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.